Halo semua, balik lagi di channel Bintang Jatuh. Di channel ini, kalian akan diceritakan alur dari sebuah film dan film kali ini berjudul We Have a Ghost. Film ini dimulai dengan jeritan beberapa orang di tengah malam. Mereka tampak berhamburan keluar dari rumah dan ketakutan kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut. Belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi, kalian lanjutin aja nonton video ini ya. 1 tahun kemudian, keluarga Presley tiba di halaman rumah tersebut. Kondisinya sedikit berantakan dan ditumbuhi semak liar. Mereka disambut oleh Barbara yang akan menunjukkan setiap sudut rumah pada mereka. Rumah bergaya klasik itu sangat besar, dan saat melihat-lihat keluarga Presley baru sadar, salah seorang anaknya yang bernama Kevin masih di mobil. Kevin disuruh masuk oleh ayahnya, tapi sejak pertama melihat dia merasa ada sesuatu dengan rumah itu. Ibu Kevin juga sedikit curiga dengan rumah sebesar dan semegah itu dijual dengan harga yang sangat rendah. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi dengan rumah ini. Barbara hanya tertawa dan menjawab tidak, tapi terdengar jelas kepura-puraan dari raut dan tawanya. Kevin naik ke lantai 2 sendirian. Dia melihat-lihat ruangan yang sedikit berantak itu. Dia sampai di tangga ke lantai 3 dan tanpa rasa takut dia naik dan melihat ruangan yang penuh dengan sarang laba-laba dan debu. Tempat itu seperti gudang penyimpanan yang tidak pernah digunakan. Dia memeriksa ruangan lain, tiba-tiba ada bola yang bergerak di bawah kakinya. Dia tidak takut tapi penasaran dan saat hendak memeriksa dari mana bola tersebut, sebuah tangan tiba-tiba muncul, tapi Kevin yang dingin tetap tidak terkejut. Ternyata itu adalah tangan abangnya yang sengaja menakutinya. Kevin dan abangnya kurang begitu suka harus pindah ke rumah itu, tapi semua keputusan ada pada orang tua mereka. Saat membawa barang pindahannya, Kevin tidak sengaja melihat seorang gadis tetangganya sedang memainkan alat musik. Menurutnya gadis itu lucu dan itu pertama kalinya Kevin tersipu dan tersenyum. Malam harinya mereka sedang kumpul di antara barang-barang yang belum disusun. Semua terlihat dingin dan kaku. Untuk mencairkan suasana, ayah Kevin memutar musik favorit mereka dan mengajak semuanya untuk menari. Dan tentu saja itu tidak berhasil. Hanya ibu mereka yang mudah teralihkan perhatiannya, sementara itu Kevin yang dingin dan abangnya sibuk dengan HP mereka. Ayahnya tampak kesal kemudian merebut HP Kevin dan melarangnya main HP. Mereka mulai berdebat tentang musik dan Kevin adalah juaranya. Dia lebih pintar dari kelihatannya namun hanya sedikit dingin saja. Ayahnya minta maaf karena merasa tidak membuat Kevin bahagia dengan keputusan-keputusannya sebagai kepala keluarga, kemudian pergi meninggalkan Kevin dan abangnya. Malam harinya Kevin tidak bisa tidur dan merasa lantai di atas kamarnya bergetar. Dia kemudian memberanikan diri naik ke lantai 3 dan melihat ke sekeliling dan mendapati sebuah kursi goyang yang bergerak dengan sendiri. Kevin cuma merasa heran. Dia terus berkeliling dengan bantuan flash dari HP-nya tapi tidak menemukan apapun. Saat Kevin hendak balik, dia melihat seorang pria besar dengan kepala botak menatapnya. Pria tersebut mengeluarkan suara yang menakutkan. Kevin yang penasaran bukannya takut tapi malah merekam penampakan tersebut. Hantu pria botak heran melihat Kevin yang sama sekali tidak takut dengannya. Dia semakin berusaha mengeluarkan suara-suara seram, tapi yang Kevin lihat adalah sesuatu yang lucu hingga membuatnya tertawa terbahak-bahak. Mendapati Kevin tertawa, hantu pria botak merasa kecewa karena gagal menakuti Kevin. Hantu itu pun pergi meninggalkan Kevin sendirian yang tersenyum lucu. Esok harinya di sekolah, Kevin mencoba mencari artikel tentang hantu. Tapi tiba-tiba seorang gadis meminta pertolongannya untuk menjaga pintu, karena dia ingin mencoret nomor HP-nya yang ditulis orang iseng di dinding kamar mandi sekolah. Karena itu juga dia banyak mendapat pesan SMS dari orang-orang yang meminta beras gratis, dan dari gadis itu Kevin tahu kalau rumahnya berhantu dan dijuluki sebagai rumah kematian. Kevin dan abangnya Fulton pulang dari sekolah. Sampai di rumah, Fulton dihukum ibunya karena membiarkan Kevin pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Kevin langsung naik ke lantai 3. Dia ingin bertemu dengan hantu pria botak itu lagi. Dia memanggilnya berulang kali sampai dia merasa hawa di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Kevin tahu hantu itu berada di dekatnya saat dia mendekati tumpukan barang-barangnya. Hantu pria botak menjerit dan mencoba menakutinya, tapi Kevin sama sekali tidak terkejut dan takut. Dia menyuruh hantu pria botak untuk diam dan duduk di dekatnya. "Kau tidak akan berhasil menakutiku. Hidupku 1000 kali lebih seram daripada hantu," ucap Kevin, yang membuat pria hantu bengong dan bingung. Pria hantu duduk di sebelah Kevin. Dia mendengarkan Kevin curhat, tapi sayangnya si hantu tidak bisa bicara selain menjerit. Akhirnya mereka berkenalan.
Hantu tersebut bernama Ernest. Dia tidak ingat meninggal di mana dan kenapa. Ernest dengan ajaib bisa menyentuh uluran tangan Kevin dan mereka pun resmi berkenalan dan berteman. Ernest langsung menghilang saat Fulton datang dan memaksa meminta HP Kevin. Kevin menolak tapi Fulton terus memaksa hingga tiba-tiba dia terlempar ke tumpukan barang-barang. Fulton menatap Kevin dengan kesal dan pergi dari sana. Kevin tersenyum dan tertawa sendiri. Dia tahu Ernest melindunginya. Bahkan saat makan malam Kevin terus-terusan sumringah. Ayahnya merasa heran melihat kejadian langka. Kevin sangat jarang terlihat bahagia dan tersenyum di hadapan ayahnya. Malam harinya saat Kevin sedang sibuk nonton YouTube, Fulton mengambil HP-nya dan menonton rekaman hantu Ernest. Fulton terkejut tapi senang melihat video tersebut. Kemudian ayahnya datang dan melihat video tersebut. Ayahnya terkejut dan takut istrinya tahu di rumah mereka ada hantu. Malam harinya, ayah Kevin malah mengupload video hantu Ernest ke YouTube dan video hantu Ernest menjadi viral. Fulton dan ayahnya jadi sibuk ingin merekam video hantu Ernest. Kevin datang membantu dengan memainkan sebuah lagu. Tak lama kemudian hawa ruangan mulai dingin dan Ernest muncul di hadapan mereka. Ayah Kevin, Frank, sibuk merekam. Dia baru saja ingin bertanya pada Ernest saat istrinya berteriak memanggil namanya. "Apa ini, Frank?" ucapnya sambil menunjukkan video hantu Ernest. Dia tampak kesal, tapi saat membalikkan badan, hantu Ernest melambaikan tangan padanya. Matanya melotot, dia menjerit ketakutan tapi mendengar lengkingan suara ibu Kevin. Hantu Ernest malah lebih takut dan kabur dari tempat itu. Bahkan hantu pun takut dengan teriakan ibu-ibu.